Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustaz Subki Al-Buguri yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat selalu, Ustaz. Mas Dani Maulana. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita langsung mulai informasi berikutnya, Ustaz. Ya, pemirsa, kita awali informasi di segmen 2 ini dari kasus karena berselisih paham dengan adik ipar, seorang pria menyimpan dendam belasan tahun hingga nekat merencanakan pembunuhan. Selain membabi buta membacok adik ipar, ia juga melukai suami korban yang tidak lain adalah saudara kandung tersangka. Gaduh, suasana kacau balau terekam video amatir saat warga menumpahkan kekesalan kepada seorang pria berusia 50 tahun yang menikam Fitriah, adik iparnya hingga tewas. Keluarga masih tak terima dengan kepergian Fitriah. Pertikaian antar saudara itu segera diketahui warga, sehingga pelaku yang merupakan kakak kandung dari suami korban langsung ditangkap beramai-ramai di desa Mambenlauk, Sekarabela, Pagesangan Barat, Mataram. Pertengkaran bermula saat tersangka menuding adik ipar dan suaminya membuang gelas minuman ringan di halaman rumah tersangka. Kala itu kepala lingkungan dan tetangga segera mendamaikan. Diduga masih menyimpan dendam, pelaku lalu mendatangi korban yang tidur pulas bersama suami dan cucunya. Ia menikam korban puluhan kali. Suami korban yang terbangun segera memindahkan sang cucu ke ruangan lain dan kembali untuk melawan kakak kandungnya itu. Tersangka pun jatuh lalu kabur. Meski selamat dari maut, suami korban mengalami 2 luka tusukan. Sementara Fitriah tewas di lokasi. Sehingga di sana pelaku mengamankan diri dan sempat berusaha untuk diamuk massa. Namun dari Polsek Rambutan dari malam sudah berhasil mengamankan. Kita pukul 3 dini hari sudah diamankan di Polresta Mataram dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif untuk mengetahui daripada modus ataupun motif daripada pelaku. Sebenarnya dari dulu, tapi kita kan suka ngalah biar nggak jadi masalah karena dia tuh orangnya emosian, dikit-dikit keluar pisau, dikit-dikit keluar pisau. Saya juga pernah dikejar pakai pisau sampai dalam. Dulu 2016 atau 2017 itu nggak ingat saya. Dari penyelidikan terungkap motif tindakan pria yang bekerja mengasah pisau itu bukan semata perkara buang sampah. Rupanya ia menyimpan dendam karena adik iparnya tersebut kerap menyindirnya tidak punya pekerjaan tetap dan belum menikah hingga usia lanjut. Iya, adu mulut di antara mereka ternyata sudah seringkali terjadi. Di depan rumah tersangka ini sangat kotor, sehingga korban menegur tersangka untuk membersihkan. Memang sering sekali terjadi cekcok dan adu mulut terhadap korban maupun dengan tersangka. Sesuai harapan warga agar pria bujang itu tak kembali ke lingkungan karena membuat resah, kini ia terjerat pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nauzubillahimindzalik, tersangka rupanya sudah memendam dendam selama belasan tahun. Hal itulah rupanya yang memicu tindakannya untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Saya ingin bertanya kepada Ustaz terkait hal ini, Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya Islam memandang perihal dendam? Baik, terima kasih Mas Dani Maulana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, memang kalau kita lihat macam-macam manusia di dalam mengelola marah, dendam, itu ada orang yang cepat marahnya, cepat redanya. Ya, dan yang terbaik adalah kalau jadi orang yang lama atau susah marah, ya, dan dia cepat hilang. Gitu. Dan biasanya kan dari hal-hal yang sepele ini kemudian tersimpan jadi dendam. Ya akhirnya tadi permasalahannya sangat ringan sekali sebetulnya. Artinya permasalahan yang sepele.
Dan dalam satu terjemah hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling gigih mempertahankan permusuhan. Yang inilah kemudian kita artikan saat seorang itu menyimpan dendam di dalam hatinya, semakin lama dia menyimpan dan semakin ingin dia menuntaskan hasrat dendamnya itu, bahkan dengan cara-cara yang keji, ya seperti dalam tayangan tadi, ini adalah menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya kita adalah menjadi orang yang pemaaf. Ya, dan orang yang pemaaf itu adalah merupakan ciri dari ahlul jannah atau ciri dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dendam kesumat seperti ini, apalagi kemudian diakhiri dengan qatlun nafs, diakhiri dengan pembunuhan, yang kita tahu qatlun nafs adalah merupakan kabair, merupakan dosa besar yang kemudian mengharuskan seseorang itu mendapatkan hukuman had. Ya, ada haddu qatlin nafs, ada hukuman yang setimpal yang harus diterima bagi orang-orang yang melakukan atau menghilangkan nyawa, apalagi ini adalah nyawa saudaranya sendiri. Mudah-mudahan kita adalah orang yang luas hatinya, pemaaf ya, dan ini adalah merupakan ciri dan tanda bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang paling dibenci ini adalah orang yang menyimpan permusuhan, apalagi sampai belasan tahun ya Ustaz ya. Nah, tapi ini ada nih trennya Ustaz. Jadi misalnya nih saya pernah mendengar cerita ada seorang pelajar, mungkin waktu di sekolah malas-malesan, nilainya jelek, suka direndahkan oleh seorang guru. Dia menyimpan dendam. Tapi alih-alih berbuat buruk, dia menunjukkan bahwa yang saat direndahkan itu, dia malah menunjukkan dengan kesuksesan. Tapi dia seperti menyimpan dendam. Itu bagaimana pandangan Ustaz terkait hal itu, Ustaz? Baik, prinsipnya di dalam beragama ini kan kita tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh memberikan bahaya buat diri sendiri dan juga bahaya buat orang lain. Karena la darara wa la dirar. Ya, dan dendam permusuhan atau dendam kesumat ini yang kemudian seorang melakukan keburukan ini kan biasanya merugikan orang lain. Tapi kalau dikelola secara baik, ya seperti ya kisah yang tadi, menurut saya ini adalah merupakan satu reaksi jawaban yang cerdas dari seorang. Ya, kalau misalnya kita ditantang, misal kalau ada orang yang overweight gitu ya. Kemudian ditantang dia, coba kamu bisa nggak saat dia dibully, dikatain gemuk dan lain sebagainya, bisa nggak kamu jadi kurus? Kemudian dia olahraga, kemudian dia makan makanan yang sehat. Kalau menurut saya ini adalah cara menuntaskan sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang elegan, sesuatu yang baik. Kalau misal nilainya jelek, dia jawab dengan prestasi yang baik. Saya pikir ini adalah sesuatu yang baik dan seharusnya seperti itulah dalam kehidupan ini kita menjawab tantangan, menjawab cacian, bulian, ejekan atau apapun ya tentang diri kita menjawabnya dengan berbuat, bersikap lebih baik. Saat disampaikan, wah di antara keluarga ini mungkin dia yang paling dalam tanda kutip misalnya bodoh. Kemudian dia jawab, dia sekolah, di sisa waktunya kemudian dia belajar. Ya, dan dengan itu dia akan mendapatkan manfaat yang lebih baik buat dirinya dan juga buat orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, jadi sebenarnya bukan menyimpan dendam, tapi sebenarnya menyimpan motivasi untuk diri sendiri dan menjawabnya dengan elegan. Baik,